Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Kembali lagi kita berjumpa di mana? Di Kenal Lebih Dekat. Masa? Ini Razia bergabung. Suara aku delaynya lumayan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ada Mbak Fitri. Apa kabar Mbak Fitri? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fajar Ar-Rahman. Saya di sini bertugas sebagai host di acara Kenal Lebih Dekat Seni Rumah Tangga Muda. Apa itu seni rumah tangga muda? Yaitu merupakan wadah belajar kami sebagai pasangan yang menjalani rumah tangga muda untuk saling berbagi dan menginspirasi. Tema talkshow kali ini yaitu kenal lebih dekat. Halo Mbak Putri. Udah lama. Jadi di seni rumah tangga ini semoga bisa menginspirasi teman-teman yang udah nikah, yang udah lama nikah maupun yang masih baru nikah, juga yang belum menikah juga, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Di sini kita akan saling memberi informasi mengenai tips dan triknya juga sekarang temanya perkenalan kepada Mbak Isni sebagai bintang tamu kita malam ini. Mbak Fitri, long time no see. Ya, siapa sih Mbak Bunda Isni Ikhlazia tuh? Nyebutnya juga sulit ya namanya. ISNY. Kadang-kadang suka dipanggil sama orang Insi, Inis. Aneh-aneh weh. Aku mau belakangnya Ikhlazia. Tapi saya sebagai suaminya, alhamdulillah, padahal ta'aruf kenal cuman sekitar 3 bulanan pas ijab kabul, lancar ngomongnya karena fokus. Mari kita undang Bunda Isni Ikhlazia. Mana Bu Isni? Silahkan meminta untuk. Oh, ini udah. Oke. Halo Bunda Isni, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, pegal-pegal. Oke, terima kasih banyak ini undangannya ya bisa sharing di acara seni rumah tangga muda, yang mana ini merupakan wadah belajar kami sebagai pasangan muda dalam menjalani rumah muda, pastinya. Yang mana tujuannya adalah belajar untuk bisa menginspirasi dan berbagi cerita tentang rumah tangga. Dan kali ini tema yang akan dibahas itu kenal lebih dekat ya? Kenal lebih dekat. Betul. Nah,
Bisni, terima kasih udah hadir nih. Alhamdulillah udah perkenalan. Langsung aja kita mulai ya di tanya jawab ini. Jadi siapa sih Bunda Isni ini? Kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa sih arti nama Isni Ikhlasiah? Soalnya kok Isni sendiri artinya apa? Yang orang-orang tahu nyebut namanya susah. Lalu belakangnya lagi Ikhlasiah panjang sama nggak biasa gitu. Kayak Mahmudah kayak gitu-gitu. Iya, apa arti nama Isni Ikhlasiah sih? Silakan. Sebelum menjawab pertanyaan yang dari pertanyaan awal itu udah panjang banget ya. Izinkan saya untuk membuka acara ini, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah, pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang memberikan kesempatan hidup sehingga pada hari ini bisa terus beraktivitas, salah satunya dalam melakukan live Instagram pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada Ayah Fajar yang memberikan kesempatan saya untuk bisa mengaktualisasikan diri di live pada malam hari ini. Dan izin menyapa teman-teman semua, terima kasih telah menonton untuk menyimak acara live pada malam hari ini. Nah, pertanyaan pertama tadi tentang apa sih nama arti Isni Ikhlasiah ya? Jadi memperkenalkan diri, saya Isni Ikhlasiah. Diberi nama Isni Ikhlasiah itu pernah sempat ditanyakan juga kepada orang tua. Dan waktu itu almarhum nenek yang menjawab apa itu arti Isni Ikhlasiah. Nah, kalau misalkan secara ini ya apa namanya tuh orang-orang kalau mendengar Isni Ikhlasiah itu memikirkannya pun udah sulit gitu, apalagi untuk mengucapkannya. Nah, waktu itu penasaran gitu, nanya ke orang tua kalau Isni Ikhlasiah itu artinya apa gitu. Tapi nenek menjawab, almarhum nenek menjawab bahwa Isni itu berasal dari kata hasana, husni, dan jadi diambil nama itunya adalah Isni gitu, dan artinya itu kalau menurut nenek itu artinya baik. Dan Ikhlasiah itu mengambil kata serapan dari bahasa Arab yaitu ikhlas gitu. Sebenarnya kalau bahasa Arab itu kalau misalkan beda tulisan itu beda makna ya, tapi orang tua Isni sendiri itu lebih apa ya, karena nama itu adalah doa. Nah, mengharapkan nama baik dan ikhlasnya itu ada pada Isni Ikhlasiah seperti itu, meskipun kalau misalkan di dalam bahasa Arab itu tidak ditemukan gitu ya. Nah, seperti itu sih Ayah Fajar kalau misalkan bertanya tentang mengawali acara kali ini dengan nama ya, arti sebuah nama, karena arti dari sebuah nama adalah arti sebuah doa yang mana orang tua mengharapkan anaknya seperti nama yang diberikannya, seperti itu. Alhamdulillah. Ternyata arti namanya bagus sekali ya. Ya, alhamdulillah. Meskipun orang-orang kadang belum terlalu kenal itu banyak memplesetkan atau sulit untuk mengucapkannya. Tapi alhamdulillah pada saat akad selamat ya. Tidak keceletot. Keceletot kan bahaya juga ya. Tadi itu Isni dari 3 suku kata. Apa sih? Dua. Jadi dari kata Isni ya seperti baik dan ikhlas gitu. Tapi kayaknya zaman dulu tuh orang tua saya tuh lalu gaul mungkin ya. Jadi namanya tuh harusnya ikhlas pakai S karet gitu. Ya begitu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita memaknainya dengan doanya itu ya, bukan dari suku kata atau dari hurufnya. Ya mudah-mudahan namanya dengan niat baik jadi hasilnya baik.
hasilnya baik. Lanjut lagi ini. Bunda Isni itu anak ke berapa sih? Dari berapa bersaudara? Oh iya, kalau saya sendiri itu adalah anak pertama dari tiga bersaudara, yang mana adik saya itu laki-laki dan perempuan, yang kedua perempuan, yang bungsunya adalah laki-laki. Nah, anak pertama perempuan ya, kalau misalkan secara karakter tahu sendiri lah ya, agak begitu lumayan cukup keras, karena emang kalau misalkan menjadi seorang anak pertama itu diamanahi bukan beban ya, tapi lebih ke tanggung jawab lebih untuk bisa bukan mengkoordinir, tapi lebih bisa mengayomi adik-adiknya dan bisa menjadi pelindung untuk keluarganya, seperti itu sih. Kalau misalkan tadi dari berapa bersaudara, ya itu dari 3 bersaudara dan merupakan anak pertama perempuan. Oke. Yang ketiga nih, apa sih arti keluarga bagi Bunda Isni? Wow, Masya Allah ya pertanyaannya. Keluarga. Kalau bagi saya sendiri, arti keluarga itu cukup dalam ya. Keluarga adalah rumah di mana tempat pulang paling nyaman gitu. Karena di sana berisi sosok-sosok yang bisa menjadi pelindung dikala di luar rumah itu seperti banyaknya apa ya, kayak ancaman-ancaman. Jadi rumah bagi saya adalah tempat nyaman untuk pulang dikala kita ingin meluapkan semua rasa kasih sayang dan cintanya gitu. Seperti itu sih kalau untuk arti rumah, arti keluarga ya, arti keluarga bagi saya sendiri. Jadi cukup maknanya cukup dalam sekali gitu, melibatkan semua rasa ya, kalau misalkan kalau kata Vidi baik ya. Bukan sekedar keluarga, bukan sekedar kata aja, tapi lebih ke maknanya itu adalah tempat ternyaman untuk kita pulang. Kalau di istilah bahasa Inggris itu ada yang namanya house dan home. Yes, seperti itu. House itu rumah, hanya sekedar rumah. Kalau home itu tempat kita pulang, tempat kita kembali. Ya, yang dimana selalu dirindukan gitu untuk pulang, karena di sana ada sosok-sosok yang akan melindungi kita, karena kan kerasnya kehidupan di jalanan itu luar biasa gitu ya, dengan kita hadir ke rumah memberikan ketenangan dan kenyamanan gitu. Ini kita sapa dulu. Halo Om Tri, long time no see. Pak Diki juga nih. Lagi bahas keluarga nih. Oke, yang nomor 4 nih. Ada berapa pertanyaan nih? Banyak ya. Wow, jadi deg-degan. Bunda Isi pasti kan pernah kecil juga kan ya? Oh iya, tentunya. Apa yang kamu rindukan saat menjadi anak-anak? Itu kecil gitu. Yang dirindukan banget apa sih? Kalau berbicara keluarga, berbicara masa kanak-kanak ya, tentunya kalau misalkan sebelum kita besar, semua orang pasti mengalami masa kecil gitu ya. Yang dirindukan pada masa kanak-kanak itu cukup banyak sekali ya. Dan itu tuh kadang di suatu apa ya, di suatu sisi ada rasanya pengen kembali kepada masa kanak-kanak, di masa kanak-kanak itu merupakan hal yang apa ya, hal yang ternikmat gitu. Kalau misalkan kita sekarang udah di posisi dewasa gitu kan, banyak merasakan luar biasa gitu tentang kehidupan, makanya selalu kengiang-ngiang gitu kalau misalkan enak ya jadi anak kecil yang tertawa bisa lepas, ngerasa nggak ada beban gitu kan, ngerasa hidup tuh penuh dengan bermain gitu kan. Nah itu yang dirindukan pada masa kanak-kanak adalah masa dimana kita menjadi diri kita yang benar-benar murni gitu ya, yang kita menjalani hidup itu ya menjalani hidup gitu tanpa memikirkan hal-hal rumit seperti saat ini.
pada masa kanak-kanak yang selalu dirindukan adalah masa-masa ketika kebersamaan dengan kedua orang tua yang benar-benar kita tuh memposisikan diri sebagai anak gitu, yang banyak bertanya kepada orang tuanya, yang banyak ingin tahu uh, kehidupan itu seperti apa gitu. Jadi itu sih yang hal-hal yang dirindukan adalah masa-masa belajar bagaimana cara hidup di masa depan seperti itu. Mungkin yang dimaksud adalah masa-masa inosen ya, Yes. masa-masa tanpa beban yang Sahabat-sahabat penuh keceriaan, tawa, masa-masa penuh dengan kejujuran apa adanya. ya semua orang dewasa kayaknya pengen balik lagi ke jadi kecil. Ya, kalau jadi sepertinya hampir semua manusia dewasa ingin jadi kanak-kanak. Padahal pas masa kanak-kanak ingin cepat dewasa. Ya nggak konsisten ya, dan semua orang kayak gitu. Suaranya begini ya. Ya tuh, di mute gantian bicaranya. Ah, iya. Lagi. Aku semakin ya dengan pertanyaan. Oke. Gantian Bunda Istri di mute dulu. Ah, sesi tanya jawab bisa di akhir Pak Diki. Nanti kita via di komentar aja, nanti kita bacakan. Ini nomor 5 nih, pertanyaan nomor 5. Kemana sih tempat favorit Bunda Istri saat kecil dan kenapa sih ke sana? Tempat favorit masa kecil karena sebagai anak perempuan pertama ya, yang waktu kecil itu kan masa dimana-mana dekat dengan seorang ayah. Jadi ada salah satu tempat favorit di mana bapak tuh dulu selalu ngajak main ke sana gitu. Itu yang nggak pernah dilupain sampai sekarang itu adalah pasar malam. Atau dulu disebutnya tuh pameran ya, yang adanya tuh pada malam hari. Ya itu salah satu tempat favorit pada masa kecil, di mana di sana tuh banyak hal yang apa ya, bisa diambil pelajarannya karena emang lebih ke bisa mengeksplor diri gitu, dengan bisa pada masa kecil itu diajarkan untuk melawan rasa takut, dimana kan di sana tuh banyak tempat permainan-permainan yang lumayan ya, kayak apa, kayak kora-kora yang seperti itu. Nah di situ tuh lebih ke apa ya, bondingnya anak perempuan pertama dengan ayahnya tuh begitu terasa gitu, pada saat seorang sosok laki-laki ya, seorang ayah itu kan punya apa ya, mentalitas maskulin yang lebih ke mengajarkan, meskipun anak perempuannya tetap diajarin untuk bisa apa itu namanya tuh berani gitu. Jadi tempat favorit pada waktu masa kecil itu adalah pasar malam, di mana di sana tuh banyak tempat berkerumunnya orang-orang, yang banyak permainan-permainan yang bisa diambil, yang bisa apa ya, diambil pelajarannya itu, yaitu melawan rasa takut gitu. Itu yang sampai terkenang sampai saat ini. Tempat. Udah pernah diajak suaminya ke pasar malam belum ya, omong-omong? Udah pernah, tapi belum pernah main permainan yang ekstrim deh seperti ini. Suaminya siapa sih? Oke, pertanyaan berikutnya. Oh, ini cukup menarik nih. Dan Bunda Istri nih sekarang udah umur segini, udah mencapai beberapa pencapaian nih. Tapi sebenarnya apa sih eh, yang dari dulu di cita-citakan gitu kan? Soalnya saat ini jadi penulis, ya udah, pembicara, terus host, MC maksudnya, terus pengusaha juga udah
jadi banyak nih. Emang sih waktu kecil cita-citanya apa sih kok sekarang jadi apa bisa jadi banyak macamnya? Oke, pertanyaannya lebih ke ngarah mau jadi apa sih kalau udah besar gitu ya, pas masih kecil gitu ya, cita-cita apa yang pernah diingini pada saat aku masih kecil. Nah, cita-citanya itu dulu inget banget ya pada saat SD gitu, ditanya, apa cita-cita kamu, harus maju ke depan satu persatu. Dan aku dengan lantang pada saat kecil SD itu ke depan, bilangnya tuh pengen jadi guru agama. Dan menuliskan beberapa cita-cita pada saat itu, pada saat SD masih ingat. Itu tuh cita-citanya sebenarnya banyak gitu ya. Oh, jadi guru agama, pengen jadi penulis novel. Sebenarnya pengen jadi penulis novel, terus pengen jadi apa ya itu tuh duta besar, pokoknya nggak tahu ya, seusia itu udah kepikiran pengen cita-citanya seperti itu. Dan yang paling awal sebutkan adalah ingin menjadi guru agama. Namun ya qadarullah gitu, alhamdulillah apa yang kita tuliskan, cita-cita apa yang pernah kita tuliskan di masa kecil itu secara tidak sadar sebenarnya Allah tuh sudah mewujudkannya meskipun dalam bentuk atau cara yang lain gitu ya, seperti halnya ingin menjadi penulis gitu. Sebenarnya spesifikasi penulisnya itu udah tahu gitu, penulis novel, tapi sampai saat ini qadarullah emang belum terlaksana, hanya bisa menulis buku yang bukan novel ya, alias non fiksi gitu. Tapi alhamdulillah gitu, jadi merasa benar ya apa yang kita tuliskan itu, cita-cita itu harus dituliskan gitu, karena itu yang akan menjadi trigger kita untuk uh, kedepannya tujuan apa ya, kita bakal bisa meraihnya itu karena bisa apa ya, divisualisasikan gitu. Nah itu jadi berkat berkat dulu pernah distimulasi oleh guru ingin menjadi apa, itu langsung dituliskan. Dan sekarang itu tanpa disadari ternyata apa yang dituliskan tuh sama Allah itu terwujud, meskipun ada beberapa yang emang tidak terwujud, seperti pengen menjadi duta besar dan qadarullah emang tidak diizinkan ke sana. Karena apa? Karena emang ikhtiarnya juga tidak ke sana gitu. Ikhtiar maksimalnya juga tidak dilakukan, hanya sekadar ingin saja. Terus guru agama itu pun sama gitu. Kalau misalkan untuk menjadi guru agama sampai saat ini belum ya, tapi pada perjalanannya ternyata pernah Allah telah memposisikan saya sebagai guru gitu, meskipun guru PAUD gitu. Berarti kan guru ya. Tapi untuk perihal agamanya, oh ternyata Allah ngasih jalan lain. Dakwah itu tidak melulu menjadi seorang guru agama atau menjadi seorang ustadz. Untuk menebarkan suatu informasi kebaikan, ya itu sebenarnya pada saat sudah besar tuh lebih ke apa ya, lebih mindset itu lebih berkembang gitu. Ternyata oh menjadi itu semua tidak semuanya harus berjalan seperti apa yang kita inginkan. Misalkan jadi guru agama, ya udah kalau untuk menebar kebaikan bisa, karena ternyata bukan tugas seorang ustadz atau seorang guru agama untuk menyampaikan kebaikan, itu adalah tugas kita semua. Dan pada perjalanannya itu pun saya bisa lakukan meskipun dengan berbisnis gitu ya. Nah, salah satunya itu yang saya tempuh dengan menyalurkan potensi saya untuk bisa menginformasikan kebaikan, itu salah satu jalannya adalah dengan berbisnis gitu dan menulis. Karena yang saya yakini adalah kalau misalkan sering dengar kan teman-teman juga, jika satu peluru bisa menembus kepala satu manusia, tapi dengan satu kata bisa menembus jutaan kepala manusia gitu. Jadi alhamdulillah gitu, apa yang dicita-citakan pada saat itu ternyata Allah wujudkan dalam bentuk lain. Salah satunya menjadi penulisnya non fiksi. Di sana saya bisa bagaimana menuliskan informasi atau kata-kata yang bernilai kebaikan kepada orang-orang yang membaca buku saya. Nah itu juga salah satu, jadi kayak oh masya Allah ya, alhamdulillah Allah telah mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang guru agama, tapi dalam bentuk bukan seorang guru gitu, tapi menjadi seorang penulis gitu. Jadi itu sih cita-citanya emang cukup banyak, tapi alhamdulillah
kalau disadari teh ternyata udah kecapai juga ya, padahal kalau nggak tanpa disadari teh kok nggak kewujud ya. Nah itu gitu, alhamdulillah. Makanya apa ya, lebih ke seneng aja gitu kalau misalkan sekarang tuh kan banyak yang bilang kalau misalkan mimpi itu harus ditulisin gitu, dan itu emang kejadian gitu pada saat saya menerapkan itu pada saat masa kecil. Sekarang pada saat sudah melewati fasenya, itu semua terwujud gitu, alhamdulillah. Jadi ceritanya emang banyak sih, dan nggak akan ada selesainya. Wah, berarti Bunda Isni termasuk orang yang beruntung, yang apa sampai dibimbing oleh orang tuanya untuk menentukan cita-citanya, bahkan divisualisasikan, juga dibimbing oleh gurunya agar dituliskan, lalu masuk ke alam bawah sadar, dan ternyata sudah banyak hal-hal yang cita-cita itu sudah terwujud saat ini, alhamdulillah. Ini ada sedikit pertanyaan nih, bagaimana caranya agar tetap selalu harmonis? Itu kita mungkin bisa lihat video yang pertama, yang sebelum ini, mungkin cukup menginspirasi. Ada pertanyaan tentang bagaimana caranya agar kita tetap selalu harmonis terhadap pasangan sampai tua nanti ya. Ya, salah satu kuncinya adalah komunikasi. Itu sih kunci utama agar bisa harmonis, karena misalkan tanpa komunikasi ya kita tidak tahu apa yang akan dirasakan oleh suami kita atau istri kita gitu, kalau misalkan tidak diobrolkan, tidak dikomunikasikan, tidak diceritakan. Jadi kuncinya ada simple dan sederhana, tapi emang pengaplikasiannya butuh proses untuk belajar sampai seterusnya gitu, tentang komunikasi dan mengetahui bahasa cinta pasangan. Bahasa cinta. Yang mau bertanya langsung aja di kolom komentar. Tadi balik lagi ke cita-cita, kayaknya mungkin kita sebagai orang tua nanti punya anak atau udah punya anak, atau mungkin anaknya kakak, anaknya adik, saudara, maksudnya kepada anak kecil, kita bisa menginspirasi mereka gitu dalam hal yang positif gitu, agar mereka bisa mendapat cita-citanya, keinginannya, dan kesukaannya gitu kesampaikan, terwujudkan. Kalau karena aku lihat ada beberapa orang yang kurang seberuntung Bunda Isni, yang mungkin tidak dapat bimbingan mengenai cita-citanya untuk masa depannya. Untuk meminimalisir itu, ya kita bantu mereka agar terinspirasi untuk mendapatkan keinginannya, cita-citanya untuk di masa depannya. Lalu berikutnya nomor 7 nih. Apa sih ada momen atau suatu peristiwa yang saat masih kecil yang bisa membentuk diri kamu jadi seperti sekarang kayak ini? Momen apa yang bisa membentuk karakter Isni yang kecil, Isni masa kecil sampai Isni yang sekarang sampai saat ini gitu ya. Tadi berbicara tentang bimbingan orang tua ya. Sebenarnya orang tua tidak langsung secara membimbing gitu, mengarahkan aku itu harus jadi apa gitu ya. Terus dibimbing secara langsung harus punya cita-cita, enggak sih sebenarnya gitu ya, bukan secara langsung seperti itu, tapi lebih ke melihat kondisi. Jadi pada saat itu juga lebih ke itu natural aja gitu, keluar dari dalam diri sendiri, yang mana karena melihat
background kondisi keluarga juga, oh aku pengen bisa nanti ke depannya pengen bisa ngebahagiain orang tua dengan caranya aku gitu, dengan caranya berarti aku harus menjadi orang hebat gitu, aku harus menjadi orang yang bisa membanggakan orang tua. Jadi lebih ke dorongannya itu dari dorongan dalam diri gitu, bukan orang tua yang ngarahin sebenarnya. Kan kalau misalkan guru juga hanya menstimulasi ya, maksudnya apa ya, ngasih cuma nanya aja gitu, kamu cita-citanya apa, tapi tidak diarahkan kita harus kemana dan apa sih cita-cita itu gitu. Enggak seperti itu, tapi lebih ke ada dorongan tersendiri aja gitu pada saat kecil. Oh, aku pengen jadi orang hebat, aku pengen jadi orang yang bisa membanggakan orang tua, dan aku bisa orang tua itu bangga gitu terhadap aku sebagai anaknya, dan mereka akan merasa beruntung bisa melahirkan aku gitu. Lebih ke sana sih sebenarnya. Jadi momen apa sih yang bisa ngebentuk pribadi atau karakter aku yang dari kecil bisa sampai menjadi seorang Isni sekarang gitu. Itu momennya adalah momen ketika pada saat dulu sebenarnya gini, lebih ke kondisi keluarga ya, karena kan qadarullah, alhamdulillah bersyukur sekali saya dilahirkan di keluarga yang sangat sederhana, yang pada saat itu untuk masuk ke jenjang sekolah juga cukup sulit gitu ya, tidak seperti kebanyakan anak-anak yang sekolah bisa karena keinginannya atau karena orang tuanya, dan tinggal masuk aja gitu, tinggal mikir belajar aja gitu, karena semuanya sudah terpenuhi. Tapi beda halnya dengan saya pada saat kecil, di mana untuk masuk kepada ke jenjang sekolah pun itu butuh perjuangan gitu. Harus berpikir bisa sekolah itu, bisa berpikir tentang bagaimana cara masuk dan biayanya gitu. Seperti itu tidak semudah anak-anak pada umumnya, karena keluarga yang sangat sederhana. Tapi bersyukurnya adalah karena saya kan, kalau misalkan kita tidak bisa memilih akan dilahirkan di keluarga mana ya, tapi pada saat kita sudah lahir kita harus mensyukuri kita telah dilahirkan di keluarga mana, karena itu yang karena Allah sudah percaya kita akan bisa melalui fase fase apapun dalam kehidupan di keluarga tersebut gitu. Jadi lebih ke momen yang bisa membentuk karakter adalah kondisi keluarga yang benar-benar sangat sederhana, yang mana pada saat mau masuk ke jenjang sekolah pun itu perlu dengan perjuangan gitu. Sampai untuk daftar sekolah pun tidak ada, untuk ongkos datang ke sekolah pun itu juga harus mikir gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi lebih ke kenapa karakter Isni yang seperti saat ini itu karena emang terbentuk dari masa-masa sulit pada saat kecil gitu. Jadi pola pikirnya mungkin terbuka sejak dini gitu ya, yang mana orang-orang hanya tinggal duduk, diam, belajar gitu, nggak usah mikir apa-apa. Kalau misalnya saya sendiri secara pribadi untuk masuk sekolah juga mikir gitu, besok mau ke sekolah itu ke sekolah nggak ya, karena emang misalkan nggak ada uangnya, terus untuk bayar sekolah, bayar SPP kayak gitu, gimana ya? Nah itu makanya ada dorongan kuat dari dalam diri, yang mana aku harus bisa tanpa harus membebankan orang tua. Jadi oh gimana caranya bisa sekolah tapi nggak usah bayar, atau dapat gimana caranya mendapatkan beasiswa agar bisa terus sekolah. Jadi itu sih sebenarnya hal-hal sulit yang kalau misalkan secara ini mah ya itu gitu, rasa syukur yang selalu dirasakan itu adalah pada saat dilahirkan pada keluarga yang memiliki kesulitan ekonomi di keluarga, tetapi ternyata itu yang membentuk kita di masa depan gitu. Jadi hasil tempaan-tempaan itulah yang membuat saya bisa menjadi seperti sekarang gitu. Lebih ke itu momen-momen yang sangat masuk banget sampai tidak bisa terlupakan adalah momen-momen saat belajar, karena emang dari kecil tuh jiwa belajarnya tuh ini banget ya, apa, bergelora sekali karena emang seneng belajar, tapi kondisi yang membuat agak kesulitan, nah disitulah titik perjuangannya itu, karena dari kecil mungkin sudah terbiasa ditempa dengan perjuangan-perjuangan yang emang harus berpikir gimana caranya menemukan solusi gitu, makanya itu yang membentuk karakter saya seperti saat ini, seperti itu.
Pantesan karakternya berbeda sekali antara beberapa orang yang saya kenal dengan Bunda Isni ini. Karena Bunda Isni ini yang kulihat benar-benar pejuang gitu. Kalau misalkan menginginkan sesuatu, membutuhkan sesuatu, benar-benar diperjuangkan gitu. Karena memang sudah merasakan sejak kecilnya, sudah ditempa sih tepatnya, bagaimana rasanya kondisi yang cukup sulit, yang mungkin orang-orang lain tidak merasakannya. Nah itu karena walaupun sama Jadi suka ingat banget sama filosofi kupu-kupu gitu ya. Jadi ya di situ tuh banyak pelajaran yang bisa kita rasakan pada saat kita ditempa kesulitan itu adalah kalau misalnya kita apa ya lebih ke bersabar dan ikhlasnya itu sesuai namanya gitu ya. Jadi kerasa banget oh iya ya ini doa doa dari orang tua, harapan orang tua untuk menjadi anak yang baik dan ikhlas itu ya itu gitu. Karena mungkin Allah menghadirkan saya melalui keluarga saya yang luar biasa ya ibu bapak meskipun sederhana tapi cintanya yang luar biasa mungkin karena cintanya yang saya masih bisa terus apa ya bertahan gitu ya untuk bisa terus sabar untuk bisa terus konsisten untuk terus persisten untuk menggapai apa yang dicita-citakan tersebut. Masya Allah, luar biasa sekali ini, benar-benar pejuang gitu. Dan memang mungkin aku harus ditakdirkan dengan pejuang seperti ini biar maju. Nah, selanjutnya nomor 8 nih. Apa sih makna pernikahan bagi Bunda Isni, terutama setelah berjalan nih 3 tahun lebih dikit? makna Makna pernikahan pernikahan ya. ya? Kalau tadi makna keluarga ya, keluarga rumah tempat berpulang paling nyaman. Kalau pernikahan bagi saya itu adalah penyatuan, bukan hanya sekadar penyatuan dua kepala, namun dua keluarga. Di mana ini lebih-lebih gitu, proses belajar tempaannya itu yang luar biasa karena kita harus beradaptasi dengan kepala yang berbeda, bukan hanya satu, tapi beserta keluarga-keluarganya gitu. Itu sih makna pernikahan. Jadi penyatuan, bukan sekadar penyatuan dua kepala, namun penyatuan dua keluarga yang menjadi satu, yang mana kita harus bisa menyelaraskan tujuan pernikahan itu karena pernikahan itu adalah pernikahan yang sakral ya, yang bisa bukan menghapuskan apa ya istilahnya yang tadinya haram menjadi halal hanya lewat akad yang beberapa menit saja gitu. Jadi pernikahan bagi saya adalah suatu hal yang sangat sakral di mana ini tuh suatu momen paling berharga yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salah satu apa ya kayak bisa menjalankan sunnahnya Rasul gitu. Jadi hal yang luar biasa sekali bagi saya. Makna pernikahan itu lebih dalam lagi. Bukan hanya sekadar penyatuan dua kepala, namun penyatuan dua keluarga menjadi satu dengan tujuan yang sama dan semuanya itu berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala gitu. Terlebih yang mana pernikahan itu banyak hal yang bisa kita apa ya seperti halnya kita harus bisa menurunkan ego, harus bisa saling menerima dan saling percaya, itu sih yang terberatnya. Jadi pernikahan itu adalah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Maknanya ya belum cukup sih diungkapkan oleh kata-kata, ya itu sih hanya bisa dirasakan oleh hati kita yang sudah merasakan makna pernikahan. Luar biasa sekali pokoknya. Ini luar biasa ya. Ada istilah, jadi teringat nih, ada istilah di luar sana. Ada istilah di luar sana, menikah itu bukan
berarti menyatukan dua orang, tapi menyatukan kedua keluarga. Tapi bukan, jadi bahkan istilahnya lebih ekstrim lagi. Menikah itu bukan menikah antara satu laki-laki dan satu perempuan saja, tapi menikah itu adalah menikah antara dua keluarga. Jadi keluarga ini dengan keluarga ini saling jadi besan, ketemu di mana, oh ini saudara saya, keluarga saya. Jadi bahkan mungkin tanpa kita pun mereka, saudara-saudara kita juga, oh kita ini ada hubungan kekerabatan gitu. Jadi luar biasa gitu pernikahan itu. Nah, lanjut ya. Pertanyaan nomor 9 nih. Banyak. Apakah kamu sudah merasa memiliki kebebasan untuk menjadi diri sendiri dalam hubungan kita? Nah, Dalam hubungan pernikahan kita maksudnya. Oke. Apakah saya sudah merasakan kebebasan menjadi diri sendiri? Nah, itu dari tadi ya dibahas ya, dari sejak kecil juga semua yang saya lakukan adalah dorongannya itu datang dari diri sendiri. Sehingga pada saat menikah ada hal-hal yang ditakuti, yaitu adalah tentang apakah kita masih bisa menjadi diri sendiri karena kita akan bertemu dengan orang asing gitu ya. Ternyata pada saat perjalanan pernikahan selama hampir 3 tahun lebih menuju 4 tahun ini, ada beberapa part adaptasi yang cukup lumayan lama juga untuk bisa menemukan saya menjadi diri saya kembali seperti sebelum pernikahan gitu. Karena ada beberapa rasanya itu kayak ngerasa apa ya, bahas istilahnya itu ada jet lag pernikahan gitu ya, kayak kita tuh kayak rasanya tuh kayak keluar dari diri kita gitu, karena ada beberapa yang harus diselaraskan lagi gitu. Ternyata pada saat berjalannya waktu pernikahan dan sudah melalui fase adaptasi, alhamdulillah ya qadarullah, makanya beruntung sekali bisa menikah dengan Ayah Fajar, di mana beliau adalah sosok suami yang tidak otoriter gitu, tapi lebih ke sistem keluarganya itu adalah diskusi. Maka pada saat ditanya apakah merasa bisa menjadi diri sendiri pada saat setelah menikah, wah alhamdulillah gitu ya, itu yang saya rasakan saat ini gitu. Saya dari sebelum menikah dan setelah menikah sampai saat ini, saya bisa menjadi diri saya yang seutuhnya gitu, dimana untuk saya seperti karakter seperti saya yang tadi sudah dibahas pada sebelumnya, yang karakter anak perempuan pertama yang begitu keras, yang tukang ngatur lah ya bahasanya karena mendominasi di rumah tangga pun, apa ya, masih bisa menjadi diri sendiri dengan koridor-koridor batasan sebagai seorang istri gitu. Jadi meskipun karakter saya masih ada, tapi dengan seiring berjalannya pernikahan, saya pun belajar bagaimana menjadi makmum bagi apa ya ini? Oh ya, belajar untuk menjadi makmum gitu kan. Tapi tetap karakter apa ya, kebebasan menjadi diri sendirinya itu tetap ada, tapi itu pun tidak dengan mudah, tidak lantas langsung gitu pada saat menikah langsung apa ya, justru ada kayak bukan topeng ya. Jadi pada saat awal menikah tuh karena emang proses adaptasi perkenalan lebih dalam lagi gitu ya, di situ masih kayak ada malu-malu atau apapun itulah. Namun setelah tahu gitu, saling kenal, kita itu bisa menjadi diri kita masing-masing gitu. Dengan saya karakter sebelum menikah masih tetap ada, yang senang berkarya, yang senang mengaktualisasikan diri, yang senang belajar, karena kan tadi dibahas di awal kalau misalkan saya itu adalah pembelajar sejati ya, dari kecil senang belajar gitu. Aku
kalau mau milih beres gitu ya kasar nama, kalau istilahnya mah mending keneh disuruh belajar lah daripada harus beberes rumah tangga gitu, yang cuci piring kayak gitu kan kurang. Tapi ya karena udah menjadi istri ya dijalani aja, tapi lebih ke senang jadi pembelajar. Dan suami itu mensupport mensupport lebih gitu ya, kalau misalkan mau belajar kemanapun juga disetujui tanpa ada drama-drama yang gimana gitu ya, yang dipersulit atau apa. Justru ya di situ saya masih bisa menjadi diri saya, karena sebelumnya saya senang menulis dan menjadi seorang penulis. Setelah menikah pun tidak ada perbedaannya, masih tetap yang sama gitu. Jadi sangat merasakan kebebasan menjadi diri sendiri itu setelah pernikahan. Iya banget, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Sebetulnya nggak bebas-bebas gitu sih. Ada beberapa hal, bahkan minggu kemarin tepatnya ada yang keinginan yang ditolak karena tidak masuk di logika seorang suami, karena membutuhkan persiapan yang lebih matang lagi. Kalau misalkan langsung istilahnya mah terjun langsung ke medan perang tanpa persiapan apa-apa, itu mungkin nyawa yang hilang satu, tapi yang merasa kehilangan tuh banyak. Kalau misalkan sudah persiapannya sudah cukup, dihitung, silakan terjun. Dan yakin, aku hitung persiapan persentase menangnya tinggi, baru. Kalau tanpa persiapan mah ya ditolak. Ya, kita sebagai suami punya power. Punya terlihat takut suaminya berpower. Jadi masih ada batas-batasan meskipun tetap menjadi diri sendiri. Nah, ini yang terakhir nih, 10 aja ya. Jangan banyak-banyak. Udah. Nomor 10 nih. Apa 5 hal yang kamu syukuri saat ini? 5 hal yang paling disyukuri saat ini gitu ya. Alhamdulillah. Insyaallah tabarakallah, hal-hal yang paling disyukuri 5 aja ya ini, 5. Yang pertama adalah saya bersyukur masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya pernah merasakan kejadian di mana sepertinya itu kayaknya udah nggak ada umur lagi gitu buat saya untuk meneruskan hidup gitu, karena ada di mana fase kejadian kayak itu tuh umur terakhir saya pas operasi kehamilan ektopik terganggu gitu ya. Itu udah di rasa-rasanya tuh udah kayak mau meninggal aja gitu. Jadi pada saat sekarang masih bisa bernafas seperti saat ini, itu suatu hal yang paling saya syukuri, yaitu adalah kehidupan yang masih bisa saya jalani. Mungkin Allah masih memberi kesempatan ya, karena mungkin masih banyak banyak dosa-dosa yang harus saya terus minta ampuni kepada Allah gitu. Yang kedua itu hal yang saya sangat syukuri itu adalah kesehatan. Tadi yang pertama adalah kehidupan, kedua adalah kesehatan, karena kalau misalkan hidup tapi tidak sehat juga mungkin hari ini tidak akan bisa live Instagram seperti sekarang gitu ya. Yaitu kesehatan. Yang kedua adalah saya merasa bersyukur bisa dilahirkan oleh kedua orang tua saya yang mana bisa membentuk saya seperti saat ini gitu. Yang keempat adalah alhamdulillah saya merasa bersyukur memiliki mertua, papa dan mama yang rasanya itu seperti orang tua saya sendiri. Dan lewat mereka lah, wasilah mereka lah hadirnya seorang Fajar Ar-Rahman gitu. Yang itu merupakan kesyukuran saya yang kelima ya, bisa dibersamai atau bisa Allah menghadirkan
beliau menjadi sosok suami bagi saya. Jadi yang pertama tadi tentang kehidupan, yang kedua tentang kesyukuran kesehatan, yang ketiga orang tua saya, yang keempat mama mertua dan papa mertua karena rasanya sudah seperti orang tua sendiri, dan yang kelima adalah sosok suami seperti kamu. Seperti Ayah Fajar Ar-Rahman. Alhamdulillah, itu hal-hal yang sebenarnya rasa syukur banyak sekali, tapi pertanyaannya cuma 5 ya. Jadi itulah 5 rasa syukur yang saya rasakan saat ini. Dan ya kan apa ya, bahagia itu tidak perlu menunggu, bersyukur itu tidak perlu nunggu kita bahagia, tapi dengan bersyukur kita pasti bahagia. Nah, dengan kesyukuran itu saya sampai saat ini selalu merasa bahagia, happy gitu. Alhamdulillah mendapatkan karunia yang Allah berikan dari orang tua, dari suami, dan dari kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada saya. Itu sih. Banyak sekali. Alhamdulillah. Kalau ibu, alhamdulillah, terima kasih sudah Ibu mertua aku. anaknya bercerita di sini. Alhamdulillah Ibu Isti, ini 10 pertanyaan aja untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillah bisa kenal lebih dekat kenal lebih dekat dengan Bunda Isni. Tadi mau menanggapi 2 hal. Yang pertama, hubungan Bunda Isni dengan mertua itu sama. Aku juga dengan mertua juga udah kayak orang tua sendiri. Alhamdulillah, berarti hubungan kita itu sehat. Bahkan dengan orang tua masing-masing juga, dengan mertua masing-masing itu hubungannya baik banget. Alhamdulillah. Semoga bisa menginspirasi bagi teman-teman yang lain, karena ada beberapa teman-teman yang bahkan ke rumah mertuanya juga jarang banget gitu. Aku agak aneh gitu, bahkan pulang kampung juga setahun sekali juga jarang gitu. Malah jadi makin heran, ada gitu orang yang seperti itu. Itu karena merekanya, bukan karena kondisi yang membuat seperti itu. Kalau karena kondisi sih mungkin kalau kita di kondisi yang sama juga mungkin akan sama. Tapi kalau dari diri mereka, hubungan merekanya seperti itu, ya agak mungkin sulit, aneh gitu, nggak biasa, nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Ya alhamdulillah, ini sudah di penghujung acara. Wah, tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Oke. Sekarang sebelum kita tutup, silahkan Ibu Isni sampaikan ada patah-patah kata sebelum ditutup acaranya. Simpulan. Paling simpel aja ya, dari seluruh rangkaian acara yang tadi, beberapa pertanyaan yang dikemukakan, yang ditanyakan oleh Ayah Fajar selaku hostnya, itu luar biasa sekali ya, pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya kembali membuka memori-memori masa lalu yang ternyata hal ini sekarang itu sangat disyukuri sekali gitu. Jadi poin pentingnya adalah di acara kali ini, kenal lebih dekat dengan Isni Lazia, itu tentang menjadi diri sendiri. Karena dengan kita menjadi diri sendiri, kita bisa tahu di mana kita berhenti dan kita bisa melanjutkan kembali. Itu sih intinya, jadi diri kamu sendiri aja. Pokoknya menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena yang tahu kebutuhan kita adalah kita sendiri, yang kenal seutuhnya kita adalah kita sendiri, bukan siapa-siapa. Jadi pesannya adalah jadilah diri kamu sendiri, kenal lebih dekat dirimu sendiri.
Itu saja ya Fajar. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf kalau misalkan acara live malam ini ada yang kurang bermanfaatnya, tapi mudah-mudahan bisa ada manfaat meskipun sedikit ya yang bisa teman-teman petik. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa kembali hadir ya di acara seni rumah tangga muda dengan tema-tema berikutnya. Saya izin pamit dulu ya. Terima kasih semuanya. Makasih Bu Isni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah kita akhiri sesi kali ini, sesi kenal lebih dekat dari seni rumah tangga muda bersama Ibu Bunda Isni Ikhlaziah. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kepada Balirai. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup gimana? Akhiri video dulu ya.